Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, kali ini gue kembali, tapi kali ini konsepnya agak sedikit berbeda. Konsepnya kali ini, gue akan mengundang salah satu bintang tamu yang dia orangnya pintar, tapi tidak cuma pintar, tapi dia juga... Sudah ketawa-tawa nih. Dia juga adalah seorang fans drakor. Kita sambut Ibu Stephanie Regina alias @halohani. Halo, halo. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Han, perkenalan dulu nih. Oke. Kalau ditanya Halo Hani itu siapa sih? Lo ngejelasinnya siapa? Gimana? Jadi saya adalah I goes by public speaker and market maker gitu, karena itu currently adalah yang sedang saya lakukan. Jadi sebenarnya sekarang ini sedang jadi full time di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Yeah. Kalau mau tahu boleh cek di Instagram aku. Terus selain itu juga currently lagi building community yang fokus in communication and branding, namanya @halokatoks. Boleh juga dicek di Instagram. Sama buat teman-teman di sini yang ada di daerah Jawa Tengah gitu ya, aku ada coffee shop di Yogyakarta namanya Melipir Cafe and Space. Jadi in between antara full timer tapi juga hustling mengejar hasrat untuk membuat komunitas dan juga ada bisnis sampingan gitu Kak. Banyak memang yang dikerjakan. Ambisius ya? Kak, emang sukanya membuat pusing diri sendiri gitu. Nggak mau bikin startup sekalian nggak? Oh, itu makanya saya lagi nonton, Kak, biar tahu caranya gimana. Oke, iya, ngomong-ngomong soal startup, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang apalagi kalau bukan si drakor startup gitu. Drakor startup yang sekarang sudah episode berapa? Episode 8 ya? Enggak, 10. 10 ya, 10. Nah, jadi kita akan memberikan review tengah musim. Review tengah musim, jadi kita review dulu sekarang, dan kita lihat nanti di akhir musim, apakah review ini cocok, atau ada plot twist menarik nanti di drakor startup ini. Dan kita lihat, Ibu Hani juga sudah siap dengan kemeja flanelnya. Kalau dilihat dari kemejanya, kamu ini kayaknya tim dosan. Gila, excited banget di sini aku mewakili perkumpulan fans club dari 6 dosan. Terima kasih atas kepercayaannya teman-teman netizen Indonesia. Si bocah cengeng. Oh, belum mulai Kak, sebentar. Sabar. Tenang. Oke, dan saya juga di sini buat teman-teman yang dengerin podcast mungkin nggak kelihatan, tapi saya di sini udah pakai kemeja, udah pakai jas. Kenapa? Karena saya adalah tim Jipyong. Tim dosan. Oke, kita lanjut. Kita bahas si startup ini. Memang kalau menurut lo ini sinopsisnya gimana sih? Oke, jadi ini kan ceritanya complicated banget ya. Simpelnya gimana? Jadi kayaknya kalau misalnya gue ditanya orang, ini startup cerita tentang apa sih, Han? Gitu. Gue bakal ceritanya kayak gini sih. Startup adalah sebuah kisah seorang gadis gitu yang namanya Seo Dalmi. Nah, si Seo Dalmi ini tuh punya cita-cita gitu. Dia tuh ingin memiliki sebuah startup. Kenapa? Karena dia punya masa lalu yang cukup kelam lah sama keluarganya gitu. Itu kurang seru, John, tapi bagian serunya adalah si Dalmi ini waktu lagi mau membuat startup yang dia cita-citakan, dia tuh selama ini menyangka dia sedang membangun startup bersama cinta pertamanya. Yang 15 tahun lalu, dia surat-suratan. Ternyata, Kak, itu bukan cinta pertamanya. Jadi kalau di Indonesia nih ya, mungkin judul sinetronnya adalah Cinta Pertamaku Bukan Cinta Pertamaku. Gitu. Ya, ini spoiler ya. Telat ya ngomongnya. Nggak apa-apa. Nanti di judul akan ditulis kalau ini spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu, catch up sampai episode 10 baru ngerti omongan kita. Betul. Ya, tapi kira-kira sinopsisnya seperti itulah ya. Right. Berarti cinta pertamaku bukanlah cinta pertamaku. Itu ya intinya ya. Semua ini gara-gara nenekku nggak dibanyak-banyak. Nah, tapi di cinta pertama ini, ceritanya cinta pertama yang asli, yang dia surat-suratan itu adalah Han Jon Pyong, gitu kan. Iya, padahal deket, ngeliatin terus gitu.
Aduh, tapi nanti kita akan bahas itu. Menurut lo gimana si startup drakor ini? Oke, jadi menurut gue startup drakor ini salah satu K-drama terbaik yang pernah gue tonton sih. Terbaik? To be honest. Iya. Gue nggak terlalu banyak nonton. Taiwan Class. Lo nonton di Taiwan Class? Sampai sebelum episode 10, menurut gue tuh hampir lebih baik dari Taiwan Class. Oke. Nanti terlalu spoiler lah. Tapi menurut gue ini saingan lah sama Itaewon Class. Spiritnya tuh sama gitu. Anak-anak muda mau berjuang menjadi lebih baik, memperjuangkan nasib, ada sedikit rasa dendam kayak gitu-gitu kan. Bagus banget karena di tiap episode tuh kayak dibanting-banting gitu, diacak-acak perasaannya. Kadang-kadang habis nonton gak fokus kerja gue kayak, aduh ini gimana sih gitu. Keren sih nge-twistnya. Oke, kalau dari gue sih sebenarnya gue agak jadi gue nonton drakor ini otomatis ekspektasi gue kan gue pengen lihat startupnya gimana nih gitu kan, karena gue juga ya gue bekerja di industri digital dan startup lah. Jadi ada mungkin kayak ada ketertarikan, gue pengen lihat benar nggak kayak gini ya. Tapi ya sayangnya dari judul yang startup itu yang dibahas malah si Cinta Segitiga ini. Sayang menurut gue sayang karena banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi di startup gitu kan, kayak lo brainstorming gitu, developing produk gitu kan, produk lo gagal, deadline, lupa ke save, banyak banget lah cerita-cerita menarik yang nggak dikupas dalam gitu kan, kayak oke, kita mau bikin produk gitu. Presentasi dikit tiba-tiba produknya udah jadi gitu kan. Si Dalmi juga jadi jadi lead-nya, jadi CEO-nya, nggak banyak kan harusnya ada konflik lah. Aduh, gue bingung. Nggak gitu. Banyak tantangan gitu ya. Iya, kayak dan dalam itu kayak mukanya lempeng-lempeng aja gitu loh. Bingung ya mukanya gitu, happy ya mukanya gitu, nangis ya mukanya gitu loh. Jadi kayak ya ada baik dan buruknya lah. Tapi sekarang gue malah jadi emotionally invested ke kisah cinta segitiganya. Kayak gemes gue nih orang-orang. Bener. Gitu. Tapi kalau lo sendiri, alasan pertama lo nonton ini kenapa? Karena sebenarnya kalau gue direkomendasiin koko gue sih, gitu. Tapi I guess at some point agree juga sama yang lo bilang bahwa gue pikir tuh vibe, karena menurut gue kalau dibandingin sama Itaewon tuh lebih bisnis gitu. Kayak jatuh bangunnya tuh lebih berasa kayak teknik-teknik marketing yang dikasih tahu sama Iseo itu tuh lebih up to date, dia IG live dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di sini tuh emang kayak 80% kisah cinta sih, Kak. Betul. Iya, ya terus udah. Kan kayak marketingnya juga marketing yang DM artis terus viral terus kayak udah. Iya. Udah gitu tuh artis bisa-bisanya kayak langsung masuk TV terus ngebahas startupnya si Dalmi gitu kan, kayak andaikan hidup semudah itu Kak, nggak pakai brief kita. Betul. Brand-brand juga ya udahlah langsung aja gue DM tuh semua artis. Tidak begitu ya. Betul. Oke, terus so far ini mau kita bahas saja lah. So far kan lo tadi bilang sebelum episode 10 bagus. Nah, berarti ada apa nih di episode 10 yang bikin lo kayak Karena udah mulai ketebak nih kayaknya. Akhir-akhirnya nih bau-baunya udah mulai kecium gitu nih akan kayak gimana. Jadi udah kurang gitu sensasi deg-degannya kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana so far? Episode 10 cuma kebanyakan nangis aja. Bener sih, ada benernya. Si ini nangis, si itu nangis, si ini gimana, ya itu loh yang kayak aduh. Ya itu tadi dramanya tuh di emphasize. Dan kalau lo lihat kan judul-judulnya ya. Episode 9 judulnya Risk. Episode 10 judulnya Demo Day yang ada kaitannya dengan startup. Tapi lagi-lagi kayak Demo Day bahkan lo nggak ngapa-ngapain, nunjukin Demo Day-nya aja nggak nongol gitu kan. Gitu loh. Yang ya lagi-lagi sayang. Banyak kan nangis, mabok. Iya. Episode 9 risk-nya juga ternyata risk dari cinta segitiganya, bukan risk dari startup-nya. Ya gitu lah, Kak. Iya, tapi ya kita lihat lah ini kan masih ada 6 episode nih. Betul. Masih ada 6 episode. Kita lihat nanti arah ceritanya kemana ya. Tapi gimana nih, so far kalau misalnya kakak gitu,
Yakin Kak, Kakak mau berada di second lead side di sini? Oh, kita mau bahas ini nih, Lara. Oh, kita mau bahas ini ya? Oke, kita bahas ini ya. Oke. Jadi, kalau kenapa gue tim Ji Pyong? Karena satu, gue sebenarnya tim Dalmi. Ya. Jadi gue tim Dalmi. Jadi kan Dalmi adalah tokoh utama, right? Dalmi adalah tokoh utama. Jadi, ini tentang apa yang Dalmi mau sebenarnya. Apa yang Dalmi mau. Kan kayak dia itu jatuh cinta pada dosan yang udah nemenin dia surat-suratan pas kecil. Dia jatuh cinta ke dosan yang kecil, gitu. Dan itu jauh berbeda dengan dosan yang sekarang. It's not the same person. Gitu. It's not the same person. Gue tahu lo mau ngebantah gue, tapi tunggu dulu. It's not the same person. Nah, jadi kayak, ya Dalmi sebenarnya, ya naksirnya tuh ke Ji Pyong. Karena dia kan dosan yang lama, gitu kan. Itu. Dan ya sayangnya memang si Ji Pyong masih nggak enakan lah sama si nenek. Emang lo naksir Dalmi? Enggak, gitu kan. Maka ya udahlah, lo cariin gue dosan gitu. Gitu, cari dosan beneran terus nyesel. Ya gitulah. Cowok emang suka gitu udah. Oh ini kayak ya nyesel gue shit. Tapi ya itu alasan gue karena sebenarnya Dalmi naksir sama dosan yang dulu, which is Ji Pyong. Itu doang, gitu. Dosan yang sekarang, kan kalau dilihat sebenarnya ya sifatnya beda. Kok beda ya? Tapi si Dalmi kan berusaha positive thinking. Oh ya mungkin orang bisa berubah. Oh tapi kan dia tetap dosan gitu. Jadi ya walaupun beda ya nggak apa-apa lah udah. Toh orangnya sama. Nah kan pertanyaannya kalau orangnya beda, akankah dia tetap naksir? Itu. Ya udah, waktu dan tempat saya persilahkan pada tim dosan. Tim dosan. Jadi gini Kak, aku tuh sebenarnya be honest, aku tuh sempat ada di other side of this story gitu. Jadi sempat jadi tim Ji Pyong juga gitu kan. Cuma semakin kesini sama gitu. Point of view-nya kalau misalnya kita melihat apa sih yang dibutuhkan Dalmi gitu kan. Ya. Jadi gue merasa sebenarnya benar bahwa emang istilahnya ada curi start lah gitu. Dosan yang asli ini itu bisa mendapatkan ketertarikan Dalmi, even bisa ketemu sama Dalmi, itu gara-gara Ji Pyong gitu kan. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin sama seperti kalau kita punya privilege gitu loh, ya kan, apapun itu. Tapi kan permasalahannya adalah apa yang kita lakukan terhadap privilege yang udah kita punya gitu. Dan sudah terbukti, Kak. Maksudnya kalau gue tuh ngelihatnya si dosan ini tuh effortnya 100 lah. Bahkan 200 mungkin. Karena dia tahu gue bukan siapa-siapa, gue sebenarnya nggak worth it, gue juga good for nothing gitu kan. Jadi gue memberikan semua effort yang gue punya. Dan yang gue suka banget dari dosan di sini adalah semakin karakternya itu berkembang, dia tuh bener-bener tulus. Lu bayangin lah kayak aplikasinya itu tuh benar-benar terinspirasi dari permasalahan Helmoni. Nggak bisa sih kalau udah ngomongin Helmoni kayak, mohon maaf nih kayak, sorry banget ya kan. Sabar Kak, belum selesai. Oke, silakan. Nah, jadi dia tuh effortnya gila banget. Dia istilahnya dia sadar diri, terus dia kasih effort lebih, dan orangnya tulus banget. Itu sih yang bikin gue tuh kayak, oke, mungkin memang ini yang dibutuhkan Mbak Dalmi gitu loh. Jeng Dalmi. Kalau ngomong, ini kalau ngomong neneknya, kan Ji Pyong dari kecil gitu, udah sama neneknya nemenin apa segala macam gitu. Ya dalam suka dan duka lah gitu kan, bantu gitu. Meskipun Ji Pyong juga waktu itu ya bisa dibilang mereka saling membutuhkan. Ji Pyongnya sendiri, neneknya juga butuh afeksi yang disalurkan, ya namanya juga orang tua ya. Orang tua Asia lagi kan, harus ada yang diurusin gitu. Dan di satu sisi gini, menurut gue wajar karena kan dosan melihat kayak wah kesempatan nih ada cewek yang naksir sama gue, ya udahlah gue bales gitu. Dan toh dia kan kayak baru pertama kali naksir orang Kak, gitu kan, naksir iya kayak ya you know lah gitu kan, ciuman aja kayak anak baru ngerasain ciuman sekali.
episode 7 guys. 7 kan. Nah, tapi terus gini, dan wajar karena kalau lihat kan sebenarnya Dalmi membuka pintu terhadap Dosan, right? Dan mereka berinteraksi terus-terusan, sekantor bareng, gitu kan, pergi pulang bareng. Sementara si Ji Pyong posisinya masih sebagai apa ya? Gua anggap semacam guardian lah, yang diutus sama si neneknya ini, gitu kan. Jadi dia ya looking over, tapi nggak bisa involve karena waktu itu posisinya adalah ya udah Dosan yang maju, gue di belakang, gue setting up the stage gitu buat si Dosan ini. Tapi later ketika dia mengerti ya ternyata orang tajir juga harus belum tentu bisa jujur sama perasaannya sendiri ya. Udah tajir mapan gitu kan, tapi kayak secara emosi masih belum ya gitulah. Terus ketika dia udah ngerti, oh ternyata gue juga naksir sama nih cewek gitu. Nah, ini kan menjadi, dan dia aja akhirnya mengungkapkan perasaan. Keren kan mengungkapkan perasaan sambil ngaduk sambil ngaduk mie. Iya, dan profesional gitu. Gua sebenarnya punya feelings for you. Tapi kita tetap profesional. Gue cuma mau ngomong, mau cuma menyampaikan apapun keputusan lo, gue mengerti. Nah itu kan, jadi dia cukup dewasa buat ya menyatakan aja. Nah sekarang, tapi ini ketika Dalmi sudah tahu, oh ternyata si Dosan yang dulu itu adalah si Ji Pyong, gitu, bukan Dosan yang sekarang. Pertanyaannya menjadi, akankah Dalmi juga membuka pintu untuk si Ji Pyong biar jadi masuk gitu kan? Jadi biar mereka ada interaksi lagi gitu. Karena sekarang ya wajar lah dekat sama Dosan. Ya kenapa? Karena bareng mulu sekantor. Mau gimana? Gitu kan. Kan banyak kebetulan yang bikin mereka sekantor. Ya, kalau si Ji Pyong juga pengen maksa bareng, tapi kan cuma jadi mentor. Ketemu mentor berapa sih? Seminggu sekali. Gitu. Nah, tapi Kak, sebenarnya setuju gitu Kak. Jadi istilahnya screen time-nya emang lebih sering ketemunya sama Dosan gitu. Tapi justru menurut gue, itu juga in a sense adalah yang secara tidak sadar Dalmi itu tuh jadinya ya beneran naksir sama Dosannya sekarang gitu loh. Karena mau lu spend time waktu berapa lama pun kalau nggak naksir ya nggak bisa naksir Kak sebenarnya. Enggak, karena di awal dia naksirnya sama Dosan yang dulu, yang dia terjemahkan sebagai oh Dosan yang dulu adalah Dosan yang ini yang gue taksir selama 15 tahun gitu. Dan itu kan udah bias, jadi udah bias banget cara dia mandang. Mau Dosannya beda, kayak gue nggak ingat apa-apa 15 tahun lalu, oh ya udah deh nggak apa-apa, gitu kan. Dia benar-benar nggak ada apa ya. Ketika Dalmi ngarep 15 tahun lalu, kenangan semua tuh disconnect sama Dosan yang ini. Dia aja suka apanya, suka tangannya kayak alasan apa itu? Lu suka tangan. Betul. Tapi akhir-akhirnya kan dia jadi mulai menyadari gitu kan Kak, kayak di episode 9 gitu kan, waktu ditanya sama Helmoni kayak gimana lu sama Dosan gitu. Terus si Dalmi kan bilang gitu kayak, iya gue suka si Dosan yang sekarang, saking tukanya sampai takut. Itu kan berarti dia sudah mulai ini loh menyadari bahwa oh ternyata Dosan yang sekarang nih menyenangkan ya, kayak gitu kan. Dan maksudnya gini deh. Gini. Kakak pernah punya cinta pertama, Kak? Pernah ya. Kadang-kadang apa yang kita butuhkan 15 tahun lalu itu berbeda, Kak, dengan apa yang kita butuhkan sekarang gitu. Kalau mungkin ya dulu Kakak cinta pertamanya berapa tahun yang lalu, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Lama ya? Cukup lama sekali ya? 20 tahun lebih kayaknya. Nah, iya kan mungkin dulu 20 tahun yang lalu tuh yang penting ya gitu, yang kayak oh yang penting dia ada buat gue, dia bisa menghibur gue, dia bisa nemenin gue gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita bertumbuh, kita kan jadi melihat ternyata ada atribut, ada karakter-karakter lainnya yang gue ternyata sekarang cari, tapi dulu tuh mungkin nggak gitu matters gitu kan. Nah, ya. Dan itu balik lagi, masalahnya screen time. Screen time. Gini. Kalau Dalmi buka pintu terhadap Ji Pyong masuk dan dikasih screen time yang sama, akankah terlihat quality itu gitu loh. Gitu. Kan tadi Ji Pyong nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada barrier. Gua nggak bisa
ya dosanya yang itu bukan gua gitu. Ngomong neneknya ya neneknya suruh udah lo biarin aja lah. Pokoknya sama si dosan inilah pokoknya kan. Pengen gua jitak tuh neneknya. Gitu. Nah, ini jadi ada barrier yang masa dia masuk dan pintunya juga ketutup sama Dalmi. Kalau ngedeketin juga ngapain nih orang gitu kan. Udah jauh-jauh loh dijemput ke pelosok mana itu. Yang apa? Ngijek tai sapi itu sepatunya gitu kan. Itu. Nah, itu kan sebenarnya coba nambah screen time, tapi karena Dalminya nggak jadi kayak ya biasa aja. Iya, gitu. Tapi tetap aja Dalmi tuh udah berkali-kali coba memberikan screen time itu untuk Ji Pyong. Sebagai mentor Enggak susah. juga, Kak. Waktu itu kan Dalmi tuh udah 2 kali loh nanya sama Ji Pyong. Ya kan? Kenapa sih lu mau bantuin kita sampai sejauh itu? Terus kan dia baru mau ngomong, nggak jadi, ya kan? Gagal. Iya kan, nggak bisa. Dan ditanya, itu kan posisinya neneknya tuh nggak bisa, masih dosan yang itu yang di-push gitu. Nah, seenggaknya dia bisa dong jujur sama Helmoni. Helmoni juga udah nanya, lu naksir ya sama Dalmi? Ya, susah katanya, Kak, kayak enggak. Lo utang budi, lo utang hidup sama si nenek ini gitu. Gitu kan. Makanya si Ji Pyong juga bilang gitu. Apapun yang utang gue sama nenek ini lebih dari sekedar duit lah gitu. Justru jadi apapun yang nenek ini mau gue lakuin. Justru harusnya kalau Ji Pyong sayang banget sama Helmoni, dia tuh bakalan kayak, oke Helmoni, tenang, gue akan jagain Dalmi dan gue akan man up gitu loh. Gue akan bilang karena emang gue sayang gitu sama Dalmi. Aduh, tapi itu di episode 4 udah lewat tuh. Butuh 10 episode gitu kan. 10 episode. Ya itu ternyata lama ya kali nih Ji Pyong. Ya gimana ya Kak. Ya kayak lo sukses jadi entrepreneur bukan berarti lo bisa mengungkapkan perasaan semudah itu. Oke. Tapi gini. Ya ini. Nah, gimana? Kalau misalnya kita menghilangkan aspek 15 tahun gitu kan. Ya. Kita mulai dari nol deh nih, kayak lagi isi bensin gitu kan. Sebenarnya kalau ngelihat karakternya Ji Pyong sama ngelihat karakternya Nam Dosan, lo lebih oke yang mana sih sebenarnya? Gue sih lebih suka Ji Pyong ya. Oke. Karena satu lebih mature sebenarnya. Dan ya wajar juga, satu 20-an, satu 36. 36 mah yang lain kali? Enggak, dia udah mid-30s gitu kan. Udah oh iya, benar-benar. Oke. Mid-30s ya. Ya itulah. Terus si Dosan asumsinya ya paling baru 23, 25 kali ya. Ya seumuran itu, jadi kayak lebih apa ya? Ya lebih stabil lah gitu menurut gue. Baik secara hidup gitu kan. Udah tahu apa yang dia mau, mapan juga pas segala macam. Gitu loh. Jadi gue goes for Ji Pyong. Oke. Ada karakter apa lagi sih Kak yang kamu suka dari Han Ji Pyong? Kenapa? Atau gue balik. Kalau lo Dosan kenapa? Enggak, karena gue tuh merasa sebenarnya karakter, kayak maksudnya both Ji Pyong sama Dosan ini tuh sama-sama orang baik sebenarnya gitu kan. Yep. Yang membedakan mereka itu adalah satu harta. Tapi ini, menurut gue Ji Pyong itu lebih tertempa loh. Dia udah melewati kerasnya hidup dari dia itulah. Dari dia kecil, dikeluarin dari panti asuhan, cuma ada 2 juta won, gue nggak tahu 2 juta won itu berapa, yang jelas itu bisa buat, kayaknya pas-pasan buat ngekos, gitu kan, di kamar sepetak itu juga nggak dapet, gitu. Dan untungnya dia pintar. Jadi, meskipun nggak terlalu diekspos ya, gimana caranya dia berkembang, sampai bisa trading saham kayaknya, sampai dia jadi kayak sekarang. Tapi itu pun udah melewati struggle. Gitu. Nah itu jadi kalau mau kita bilang apa ya, perkembangan diri ya, Ji Pyong menang menurut gue karena kecilnya udah kayak gitu. Dosan kan ya dia keluarganya masih utuh lah kasarnya, meskipun ada tekanan dari bokap apa segala macam, tapi dia merasakan kasih sayang keluarga
tinggal di tempat yang cukup aman gitu. Nah mungkin ini juga yang membuat dia ya karakternya kayak bukan dibilang manja sih, tapi agak mudah menangis. Betul, cry baby, belum tertempa. Begitu keluar baru merasakan, oh gini ya hidup ya gitu. Sementara Ji Pyong itu nangisnya udah dari di SMA gitu. Udah selesai, udah kering gitu air mata gitu ya. Betul. Nah mungkin itu juga salah satu nilai plus gitu. Oke. Kalau gue yang gue suka, kalau gue yang gue suka dari Dosan itu sih sebenarnya effortnya itu tuh drive-nya tuh benar-benar tulus gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada mungkin yang bilang kayak oh Ji Pyong tapi benar-benar small things-nya tuh matter banget lah gitu. Ya kan, dia tuh menunjukkan kasih sayangnya lewat small things. Aku setuju, Kak. Tapi aku juga merasa sebenarnya Dosan itu tuh juga perhatian banget sama Dalmi lewat hal-hal kecil loh. Gitu. Cuma suka nggak disadarin aja emang karena ini kan cinta buta gitu. Screen time. Screen time itu gara-gara memang Dosan lebih sering berinteraksi, makanya jadi lebih banyak small things-nya tuh jadi banyak. Nah, kan kayak apakah kalau dibandingin rasionya ya, bahkan Ji Pyong di screen time yang sebentar itu dengan Dalmi, dia juga yaitu nunjukin yang sampai jemput lah, ngadukin mie lah gitu kan. Itu baru sebentar loh. Dan dia kan kalau turun yang nanya berapa ratus itu dijawab semua lah. Gitu. Benar. Aku sebenarnya tersentuh banget tuh yang pas kayak merasanya Dosan ini tuh waktu dia melakukan sesuatu, kayak dia benar-benar dia 100% percaya sama Dalmi. Dia benar-benar support Dalmi gitu. Jadi istilahnya apa ya, kayak sometimes mungkin dalam hidup tuh kita juga butuh gitu loh orang-orang yang oke, gue nggak tahu sih ke depannya kayak gimana, tapi let's do it together gitu. Nah menurut gue tuh Dosan kayak gitu ke Dalmi, dan dia tuh istilahnya benar-benar nggak ngomong doang, gue ngerasanya ya. Kayak waktu ngelihat si Dalmi sedih, bacain komen-komen yang menyebalkan, langsung coy dikerjain kan, set gitu. Jadi battery life-nya bagus. Dia baca kayak gue pengen orang tersayang gue itu melihat hal-hal yang indah. Nggak pakai babi bu, besoknya langsung diajak kencan, ngajak harmoni juga gitu. Jadi tuh maksudnya nggak selalu diomongin, nggak jago ngomong. Emang nggak bisa, karena mungkin orangnya grogian, jadi nggak bisa sambil ngaduk mie sambil ngomong gitu kan. Tumpah-tumpah mungkin kalau Dosan di posisi itu. Tapi you know his heart itu tuh bener-bener kayak pure banget, dan dia kayak genuinely pengen support Dalmi gitu loh. Kayak gimana caranya gue pengen bikin ini orang sukses gitu. Kayak it's not about me, it's about Dalmi. Kayak gitu. Nah kalau Ji Pyong, it's all about harmony gitu. Apakah Ji Pyong sebenarnya naksir harmoni? Utang budi Kak. Gila, gue nggak bisa bayar kosan terus gue dapat kamar. Itu kayak ya itulah. Tapi itu di satu iya Dosan baik. Cuma kan ini gue lebih ke memang Ji Pyong nggak baik. Nah gitu loh. Ini yang tidak sempat kita lihat. Tidak sempat kita lihat. Ya to be fair. Karena ya lagi screen time-nya lebih banyak di Dosan, hubungan Dosan sama Dalmi, sementara Ji Pyong-nya ya itu kan gara-gara second lead. Gitu. Second lead. Nah, sekarang yang cukup menarik kita lihat setelah episode 10 menyatakan perasaan, akankah si Ji Pyong mendapatkan screen time yang lebih banyak dengan Dalmi? Nah, kan kalau enak nih kalau dua-dua screen time-nya oke, jadi bisa kita bandingin dengan lebih apple to apple gitu. Wow, ini kita harus ngobrol sama scriptwriter sih, gue lihat-lihat nih. Betul. Tidak bisa diselesaikan di call ini sepertinya. Kita lihat. Plot twist lah nanti mungkin. Menurut lo endingnya bakal kayak gimana misalnya? Apakah ya kalau lo pasti akan jadian ya? Kalau gue sih, menurut gue cukup lucu nih ketika misalnya sama dosan tiba-tiba Ji Pyong naik, terus nyalip, gitu kan? Terus kayak jeng-jeng. Ujung-ujung Dosan ketabrak bus, terus Dalmi menangis, Ji Pyong datang dari belakang meluk, kayak Dalmi sama Ji Pyong gitu. Gue sebenarnya nggak masalah dia sama Ji Pyong gitu kan, tapi kalau bisa Dosannya juga jangan sedih lah.
gitu. Karena dua-duanya orang baik, lu setuju dong? Sebenarnya Dosan juga Iya, gue bukan setuju orang dua-duanya jahat orang kan. baik. Jadi kalau bisa Dan dua-duanya tuh mendapatkan jodoh yang pas gitu loh. ya. Tapi ya sekarang udah terlihat sih aura kompetisinya gitu kan. Kompetisi. Aura kompetisi, masing-masing udah jealous gitu kan. Dan ya gitulah. Tapi menurut lo, kalau Injay gimana? Akankah ada salah satu yang jadian sama Injay jadinya cinta segi 4? Kayaknya enggak ya? Enggak, malah feeling gua akhirnya Injay sama Dalmi ini mereka join forces untuk ngejatuhin bapak angkatnya Injay. Oke. Menurut gue nih kayak gini, terus akhirnya kayak ya udah mereka baikan lagi, Injay sama Dalmi. Terus karena Dalmi-nya juga kayak udah happy, dia balikan lagi sama sisternya gitu kan. Terus tiba-tiba Dalmi ketemu cowok baru ternyata. Capek kita nonton episode 1 sampai 14. Ternyata di 15 dia ketemu cowok baru yang bukan Jipyong atau Dosan. Kalau gitu gimana? Kesel sih gue. Kesel sih gue. Terus kalau menurut lo neneknya bakal gimana tuh? Kalau gue yakin, maksudnya neneknya pasti yang kayak selfless gitu kan, yang kayak ya gimana pun lah asal Dalmia nggak sedih gitu. Harapan aku yang penting, ya Allah, writer Niem, please, semoga neneknya ada sampai episode 16. Episode ke-15 mati. Di sela-sela kata-kata terakhirnya gitu. Kamu pilih Jipyong saja, Deng jadian. Kesel. Jelek banget endingnya kalau kayak gitu, kayak aduh. Itu kayak exit plan terburuk sih kalau kayak gitu. Tapi mudah-mudahan harmoni sehat terus sampai episode 16 ya. Tapi kayak plot twist-nya, kayaknya feeling gue gak ada plot twist. Dia akan bahagia bersama Dosan gitu kan. Tapi Jipyong sepertinya akan menemukan wanita lain. Jadi happy ending semuanya. Enggak. Kayaknya sih enggak sih. Enggak. Ya ibarat kalau drama Korea ya, cinta segitiga pasti tidak berakhir dengan cinta segi 4, enggak. Enggak tahu sih, gue cuma nonton di Taiwan Class. Jadi di Taiwan Class kan ya udah kayak ya udah lo dua, terus ujung-ujung satu dapat kenalan sama cowok baru ya, yang si chef itu. Oke. Ya mungkin bisa jadi. Tapi ya gue pun sebenarnya kayaknya memang gara-gara si Dosan ini tokoh utama gitu kan. Masa tokoh utama nggak jadian sama tokoh utama sih? Gitu kan. Iya benar. Tapi sebenarnya menarik sih kalau misalnya emang terakhir-terakhirnya ada plot twist beneran. Itu bakalan jadi kayak biggest marketing campaign kali ya. Maksudnya itu smart banget. Jadi dari awal udah diworo-woro orang ini tuh menganggap endingnya akan sama Nam Dosan karena semua key visualnya itu bareng sama Dosan, tapi ternyata kayak kena deh gitu, kayak ternyata Dosan adalah second lead sobat-sobat gitu. Ternyata ya. Iya, itu keren banget sih. Second lead yang cuma kebagian banyak peran aja di awal. Iya, kayak di extend aja perannya gitu. Baik. Oke, kalau itu kayaknya gimana ya? Kita tunggu lah ya episode berapa sih? Episode 16 berarti akan ada 3 minggu lagi. Wow, cepet banget ya, udah tinggal sebulan lagi. Berarti nanti 3 minggu lagi kita bikin lagi. Kita bikin lagi ini video, terus kita bahas ending, apakah oke apa enggak, atau alternate ending harusnya gimana sih? Alternate ending sih, bener. Ending yang diinginkan, betul. Yang menurut kita ideal gitu ya. Karena kayaknya sih harusnya kayak gitu ya. Tapi aku sampai episode 10 ini hatinya masih Nam Dosan sih, tetap. Menurut lo Samsantek bakal kayak gimana? Kan kita udah lihat nih, ada 3 orang San. Ada si Nam Dosan, Chulsan, sama siapa satu lagi ya? Jujur lupa. Dan lupa ya, itulah. Si satu yang pendendam, mencari balas dendam gitu kan. Nah, kira-kira ini udah kacau nih gitu kan. Apalagi si Dalmi sama Dosan kayaknya ya berantem gak jelas lah, mungkin putus balik gitu kan. Tapi dengan adanya ternyata ada satu orang yang pengen balas dendam. Nah, kira-kira menurut lo Samsantek bakal gimana? Apakah tetap lanjut atau gimana? Atau mungkin kayak kata lo tadi, join forces sama si Injay gitu.
Menurut gue akan join forces sama AJ dan semuanya akan kayak happy ending sih intinya. Jadi si pendendam itu akhirnya bisa memaafkan karena si pendendam ini akhirnya dikasih tahu sama yang punya sandbox, yang cewek yang rambutnya putih itu loh. Manusia sandbox akan dikasih tahu gitu kayak, kakak lu tuh dulu meninggalnya tuh bukan gara-gara dijahatin, tapi dikasih tahu cerita di belakang, terus akhirnya dia kayak bisa menerima, terus dia legowo gitu kan kalau bahasa Jawanya. Udah deh, happy ending. Right. Gue sih, menurut lu gimana menurut lo? Gue sih lebih ini sih. Kemarin kan Ji Pyong udah di apa ya? Dipepet tuh di lift kan. Gitu kan. Iya. Dipepet di lift. Nah, ini gue kayak sebenarnya pengen lihat di episode berikutnya ini apa yang terjadi. Gue tuh kayak, wah jangan-jangan kemarin tuh nonton, wah jangan-jangan Ji Pyong dibacok. Ditusuk pisau kan tiba-tiba kan kayak udah mati. Tapi ya itulah, gue cukup menarik karena si dendam ini karena di teaser episode berikutnya kayaknya si Ji Pyong ini cukup apa ya, gelisah gitu kan, mikir gitu. Nah mungkin ini juga bisa mengganggu PDKT-nya ke Dalmi. Emang katanya ujung-ujung kayak ya udahlah, gue biarkan mereka aja, biarkan mereka bahagia. Iya, kalau nggak jodoh tuh emang gitu, ada aja penghalangnya. Kalau jodoh tuh mau dipisahin gimana pun tuh ada aja ketemu laginya. Gitu, Kak. Kita lihat episode 16. Kita lihat episode 16. Enggak sih, mungkin episode 14 sudah terjawab. 15-16 tuh kayak ini loh, gue malasnya yang tiba-tiba ada yang diculik, kayaknya diculik sama pendendam, si Dalmi diculik gitu. Gue ancurin Samsantek, Dalmi diculik, terus kayak si Ji Pyong akhirnya sama si Dosan naik mobil nyari kemana dia gitu. Kayak pernah nonton ya di korean drama lain. Kayak gitu ya, kayak tiba-tiba dibikin urgency aja gitu. Ya semoga ini lebih kreatif lah endingnya. Amin. Oke. Kalau gitu terima kasih Hani untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Aneh ya? Ya udah nggak apa-apa. Agak-agak plot twist sekali sesi kali ini. Tapi oke, pertanyaan sebelum kita menutup sesi kali ini. Kalau gue mau nanya, kalau misalnya nih Dalmi dan Dosan putus, siapa yang harus dan salah satu harus keluar dari Samsantek? Siapa yang keluar? Dalmi. Kenapa? Karena Dosan adalah the heart of the startup. Idenya berangkat dari dia, dari visionnya dia yang ngerti teknologinya. Dan gue yakin banget, maksudnya along the way, karakternya akan berkembang, dia akan bisa menjadi leader yang baik untuk Samsantek, dan juga suami yang baik untuk Dalmi. Penting. Poin kedua penting, Kak. Tetap, gitu. Oke. Kalau apa? Benar. Aku ada satu pesan dan kesan lagi nih sebenarnya. Apa? Menurut aku, rata-rata kita tuh sebenarnya adalah 6 dosan. Kenapa? Karena waktu kita kenal sama orang, waktu kita build relationship sama orang, biasanya kita tuh bukan orang yang pertama gitu loh. Jadi memang kita bukan orang yang pertama, kita akan butuh banyak effort untuk kenal orang yang lebih jauh, untuk ya mengadjust diri kita biar bisa istilahnya lebih nyambung sama orang yang kita sayang. Semuanya tuh pasti pakai effort gitu loh. Kalau misalnya semua orang di dunia itu tuh bergantung pada first claim gitu kan, first to file kalau misalnya merek dagang, itu sedih Kak dunia ini. Karena harus duluan kenalan gitu kan. Tapi karena kita itu ternyata sebagai manusia mempertimbangkan effort, mempertimbangkan ada growth, itu semuanya menjadi opportunity lebih terbuka luas gitu, Kak. Tapi ya itu kan kasusnya kalau orangnya nggak ada. Tapi ini sebenarnya first love-nya ada di sebelah dia. Cuma nggak nyadar aja. Dalmi. Nggak sih, neneknya. Semua masalah gara-gara neneknya. Sebenarnya pemeran utamanya adalah Harmony tau. Dalmi tuh second lead juga sebenarnya. Nanti ada spin-off. Startup ×2 Harmony. Harmony. Starring Harmony.
Iya, bikin startup corn dog, right? Betul. Oke. Baik. Lo ada pertanyaan nggak buat gue? Gantian dong. Iya, pertanyaan buat Bapak. Ya. Kalau misalnya memang Dalmi ini ternyata memutuskan untuk bareng sama Bapak, jadi memutuskan kayak, gue akan sama Ji Pyong. Apa yang akan lo sampaikan ke Namdosan? Lo akan bilang apa sama Namdosan? Aduh. Kayak gue tahu dia bakal nangis dan gue tidak ingin menyakiti perasaannya aja sih. Ya mungkin gue cuma tepuk-tepuk pundak kayak be tough, bro. Karena ya kayak in a way mungkin si Dosan ini adalah brother yang keluarga yang Ji Pyong tidak sempat rasakan. Gitu kan. Kan berasa kan ketika main Go tuh dia yang tadinya sangat apa ya? Restricted, yang cukup kaku gitu, nahan, tapi begitu main dan dia merasakan ini ya main rame-rame kayak family gitu, dan dia mulai ekspresif gitu loh. Terlihat jiwa kompetitifnya juga, wah masa gue kalah atau apa, nah itu loh. Jadi mulai luas, yang dari ya dia biasanya sendiri gitu kan, ngomong juga sama si mesin itu kayak gue di rumah gitu kan, sendiri tinggal di apartemen, ngomongnya cuma sama Google Home doang gue, ya gitulah. Gue bisa mengerti. Itu. Jadi mungkin in a way dia beneran tulus ketika bilang, Dosan itu ya gue nganggap lo kayak brother gue. Gitu. Itu sih. Dan gue yakin sebenarnya Ji Pyong itu juga mikirin perasaan Dosan. Cuma dia nggak mau berbohong pada dirinya lagi. Itu Kak. Asik ya. Asik. Jadi nggak sabar nih minggu depan nih. Baik. Oke Han, kita mau main 3 kata. Cie, 3 kata. 3 kata. Jadi ketika gue nyebutin satu nama, lo sebutin 3 kata yang langsung kebayang begitu mendengar nama tersebut. Oke? Oke. Kayak udah lagi mikir duluan. Oke. Oke, yang pertama tentu saja Sio Dalmi. Cantik, leader, mau belajar. Oke, kalau menurut gue Dalmi naif. Naif, tapi ambitious in a way. Dan apa ya? Tahu how to work ways around it. Apa sih katanya? Jadi dia tuh pintar nyari celah gitu loh. Dia tahu dia kapasitasnya segini, tapi ya udah gue bisa nyari celah kayak gini nih. Pintar terbukti dengan dia blackmailing. Ya. Bisa jadi. Oke. Berikutnya Namdosan tentu saja. Namdosan tulus, pekerja keras, dan visioner. Nggak cengeng. Enggak, Kak. Tapi gue jadi menyadari sih, kalau memang beda tim kayak lo melihat semua yang bagus, gue melihat semua yang jelek gitu. Enggak, aku tetap melihat Ji Pyong sebenarnya oke kok. Lo gimana? Naif. Namdosan. Si Dosan nih, itu cengeng, naif, terus kayak clueless aja. Ya mungkin memang dia masih muda. Ya mau gimana. Oke, yang terakhir tentu saja Han Ji Pyong. Lu dulu Han Ji Pyong. Lu dulu John. 3 kata buat Han Ji Pyong. Mature, gitu. Apa ya? Gue ngomong, mapan, bukan tajir. Tajir is not the right word. Mapan, mature, sama tough. Gitu. Menurut gue tough karena dia tuh bukan apa ya, dia terkesan dingin. Tapi kayak menurut gue ya pengalaman hidup yang dia jadi kayak gitu. Gitu. Yang sendiri gitu kan. Ditolong sih, tapi kan akhirnya dia hidup sendiri lagi. Dia kan cuma hidup sama neneknya setahun doang kan. Ketika salah paham dia akhirnya pergi, yang dikira tabungannya diambil semua, tapi ya ujung-ujung dia memutuskan pergi gitu kan. Nah, itu kan jadinya dia cuma sempat bareng tuh cuma sebentar. Jadi dia very tough dan usaha terus ya, Kak ya. Usaha kamu ya. Kalau menurut lo gimana, Han Ji Pyong? Han Ji Pyong menurut gue tulus. Tetap dia memang orangnya tulus, nggak bisa bohong sih. Yang kedua dia straightforward gitu. Which is sometimes ya gitu. Jadi nyakitin hati orang. Tapi sebenarnya niatnya baik. Cuma belum pernah ikut kelas Haloka-Talks, jadi nggak tahu cara komunikasi yang benar. Sayang banget sebenarnya. Terus terus yang ketiga,
Ji Pyong ini tuh smart lah, definitely. Pintar gitu. He knows what he's doing. He actually knows what he wants. Tapi ya gitu, kadang-kadang emang harus dijorokin dikit gitu kayak, wuih sadar nih gitu. Baru kayak oke, harus dikerjain. Betul. Harus ditinggalin dulu ya rambut di mobil ya baru nyadar ya. Ya kan, harus ngeliat dulu harus lagi ketawa-tawa. Dikirimin mie dulu baru kayak aku terharu, ini enak sekali. Rasa apa ini, rasa cinta gitu kan. Males gitu. Iya tapi gitu. Oke. Sip. Nanti kosongin jadwal lo 4 minggu lagi lah. 4 minggu lagi kita ngobrolin lagi episode 16. Oke? Oke, siap. Oke. Thank you banget Han, gila. Ini persiapannya ini dadakan ya. Kita kayak ngomong kayak, gue baru tadi siang kan, Han, lo tim Dosan apa tim Ji Pyong? Tim Dosan, oh yaudah mari kita berantem. Gimana kalau kita YouTube kan, kita podcast. Udah takut. Aduh, diajak berantem gitu. Betul. Ya semoga teman-teman di sini juga jadi tertarik nonton startup. Tapi ya seperti yang kita udah ceritain, ini kayaknya lebih ke cinta segitiganya dibanding iklim startupnya. Tapi ya adalah sedikit. Silakan tonton, bisa ditonton di Netflix. Dan terima kasih Hani juga. Buat teman-teman, kita kembali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye, thank you John. Gue tetap kayak dosan.